Yang pertama saya mau jawab dulu tentang pencalonan sebagai pengurus HKBP. Bahwa sampai saat ini secara formal belum ada calon pengurus HKBP. Karena calon pengurus HKBP itu akan terjadi pada Sinode Godang yang akan datang. Ada lebih dari 100 orang yang bisa dicalonkan untuk pengurus HKBP yang telah memenuhi persyaratan. Saya sebagai pribadi tentu menyambut gembira kalau ada orang yang berkehendak untuk mencalonkan saya menjadi pengurus pada Sinode Godang yang akan datang ini. Itu adalah tanggung jawab konstitusi, dan sebagai pendeta saya akan menyambut setiap kerinduan yang baik, termasuk mencalonkan saya sebagai pengurus HKBP. Tetapi saya tidak mencalonkan diri. Karena itu bukan tradisi HKBP, tetapi yang mencalonkan adalah utusan Sinode Godang HKBP itu sendiri. Karena itu saya dengan gembira kalau ada orang yang mencalonkan saya ke situ, saya akan sambut dan saya akan memaknainya sebagai pemberian tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya memajukan HKBP. Yang kedua, ini pertanyaan sering sekali diajukan. Apa visi dan misi saya bila saya menjadi pengurus HKBP? Saudara, ini adalah institusi. Ini bukan perusahaan milik pribadi ya. Bukan organisasi milik pribadi. Jadi saya rasa pemikiran mencari visi dan misi saya sebagai pribadi adalah sumir dan salah. Dan kalau ada orang per orang yang membuat visi dan misinya pribadi di gereja ini, itu telah mengingkari konstitusi. Dan sebenarnya tidak layak dia memimpin konstitusi. Dia memimpin dirinya dan keinginannya boleh. Karena itu sah-sah saja. Bagus saja setiap orang bikin visi dan misinya. Tetapi gereja HKBP telah punya visi dan misi. Jadi saya akan terikat dengan itu. Karena konstitusi itu dan institusi itu bagi saya berharga sekali. Jadi apa yang telah ditentukan oleh gereja sebagai visi dan misinya itu jauh lebih penting daripada visi dan misi pribadi. Sebab ini adalah milik bersama, milik Tuhan, yang digumuli secara bersama. Visi HKBP sangat jelas, menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi dunia artinya dia hidup secara inklusif. Bukan untuk dirinya semata-mata, tetapi untuk kebaikan dunia. Bukan hanya untuk komunitasnya saja sebagai gereja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Oleh karena itu dia harus membenahi dirinya hidup sebagai gereja. Dan kita tahu, sebagai gereja tujuan utama adalah menghayati dan menghidupi firman Allah. Oleh karena itu, yang saya bisa katakan dalam kerangka visi dan misi HKBP ialah mendorong dan memastikan seluruh pergerakan HKBP berada dalam firman Allah. Sebab firman Allah itu hidup. Firman Allah itu bekerja, menolong, menyelamatkan, memperbaiki semua orang. Jadi itu yang harus saya lakukan. Yang kedua, siapa yang melakukan itu? Kita sudah punya sistem pelayanan, saudara-saudara. Sudah ada pelayanan di pusat, ada pelayanan di level distrik, ada pelayanan di level resort, dan ada pelayanan di level jemaat. Bahkan di jemaat ada lagi yang disebut pelayanan WEK atau lingkungan. Jadi sudah tertata sedemikian rupa, saudara-saudara. Sudah tertata sedemikian rupa. Oleh karena itu, tapi tunggu dulu sebentar. Meskipun ada pusat, distrik, resort, dan jemaat, itu tidak boleh dilihat sebuah sistem yang atas bawah, enggak.
Itu adalah penataan aras pelayanan. Pusat lebih luas menjangkau semuanya, distrik menjangkau sebuah wilayah, resort menjangkau sebuah wilayah yang lebih kecil, dan jemaat itu menjadi pusat atau sentral dari pergerakan. Dalam bahasa Batak jelas itu sebetulnya. Maka Huria Kristen Batak Protestan. Huria itu artinya persekutuan orang percaya. Dan itu diawali di level terkecil. Di jemaat lokal ya. Ini pusat dari gereja. Oleh karena itu saya akan memulainya begini. Aktivitas gereja ini kan ada pada pelayannya, pada eforusnya, pada presesnya, pendeta resoknya, pendeta jemaatnya, guru jemaatnya, Bible Pro-nya, diakonesnya, dan juga para Bible Pro-nya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu dilakukan ialah memastikan setiap orang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Sesuai dengan tugasnya. Itu yang harus dipastikan. Kesulitan terbesar kita pada zaman ini ialah orang mengerjakan yang bukan pekerjaannya. Itu adalah kesulitan terbesar. Dan memastikan setiap pelayan itu berada di tempatnya melayani. Apalagi zaman ini kan zaman teknologi ini, waduh, orang masih di sana meninggalkan lokasi pelayanannya, tetapi dia melayani di pelayanan yang lain. Ini merusak saudara-saudara, merusak. Jadi yang kedua adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi HKBP itu, memastikan semua pelayannya itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang semestinya diemban. Tidak terlalu banyak mengurusi yang bukan urusannya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, ingatlah. Para pelayan ini dipanggil oleh Tuhan adalah untuk melayani umat. Jadi fokus utama sebenarnya adalah umat itu sendiri. Kita masih bersyukur aktivitas gereja kita sudah ada. Sudah ada ibadah minggu, sudah ada yang disebut dengan pertangyangan, sudah ada pelayanan kategorial, sudah ada pembinaan-pembinaan khusus, dan yang lain. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Aktivitas ini diikuti oleh sebagian warga jemaat. Semoga asumsi saya tidak salah. Pengalaman saya 4 tahun ini melihat bahwa lebih banyak warga jemaat yang tidak aktif dalam kehidupan bergereja. Ya mungkin hanya sekitar 40%. Aktif beribadah, aktif pertangyangan, aktif kategorial, aktif kegiatan pembangunan gereja, aktif yang lain. Selebihnya itu ada sekitar mungkin lebih dari 60%. Sebenarnya mereka hanya pasif. Ya mereka masih ikut sebagai warga gereja. Masih melakukan tanggung jawabnya, masih melakukan iuran tahunannya atau bulanannya, sekali-sekali masih datang ke gereja, tetapi sebenarnya mereka tidak aktif. Oleh karena itu yang kedua sebenarnya adalah bagaimana mengaktifkan seluruh warga jemaat dalam aktivitas bergereja. Karena itu apa yang kita lakukan sekarang ini tidak cukup lagi menampung kebutuhan, menampung aspirasi, menampung pergerakan kehidupan warga jemaat ini. Harus ada kreativitas yang baru. Harus ada cara yang baru. Kita tahu era informasi ini, era kemajuan ini, tidak semua lagi orang rutin berada di tempat setiap minggu. Mereka sudah travel, sudah pergi antar kota, bahkan kehidupan antar negara. Sudah berbisnis multi. Hari ini dia berdagang, hari ini dia sudah di sini, hari ini sudah. Jadi sudah ada multi kehidupan. Maka tidak mungkin lagi dia mengikuti aktivitas rutin sebagaimana yang ada sekarang ini. Maka harus ada aktivitas yang baru, cara pelayanan yang baru, untuk membangun sistem pelayanan baru, terutama kepada warga jemaat yang tidak aktif. Ya memang ini memerlukan kerja keras. Tidak boleh tidur-tidur aja lagi. Tidak boleh hanya menunggu. Tapi harus proaktif, bergerak, menjumpai, mengkomunikasikan. Supaya warga jemaat ini
semuanya bisa mendapatkan keaktifan dan keterlibatannya dalam kehidupan berjamaat. Saya rasa itu yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi dan misi HKBP agar semua orang bisa ikut terlibat dalam kehidupan bergereja, menghidupi firman Allah.